bantuan PKH itu dia fokus ke kesehatan dan pendidikan, oke lah. Tapi dalam kondisi tertentu, kita hampir di seluruh NTT itu PKH turun itu kecuali ada anak sekolah gitu, di situ. Nah, kalau untuk hidup dalam rumah tadi, untuk makan minum aja susah gitu. Akhirnya kemudian anaknya putus sekolah gitu. Karena begini, dia mau ke sekolah tapi tidak makan pagi gitu. Akhirnya dia malas ke sekolah. Kemudian dia tidak bersekolah. Lalu bantuan PKH itu putus itu karena dia tidak sekolah. Nah, itu artinya bantuan kesehatan tadi itu juga menjadi mubazir. Terkait data kemiskinan kabupaten, pertama saya bicara tentang program dulu. Karena kita punya program pengentasan kemiskinan. Yang program pengentasan itu dari Kementerian Sosial. Program pengentasan kemiskinan dari Kementerian Sosial itu bentuknya program keluarga harapan. Yang pasti ada banyak program lanjutan lainnya untuk pengentasan sebuah kemiskinan itu sendiri. Tidak hanya PKH saja. Memang ada program keluarga harapan, tetapi bukan program harapan sendiri menjadi inisiatif untuk mengentaskan sebuah kemiskinan. Ada program-program lanjutan lainnya yang dikerjakan oleh kementerian-kementerian berbeda, baik kementerian dari perumahan rakyat dalam bentuk roti lahu, dalam kementerian Permendes mungkin dalam bentuk QB, Permendes mungkin dalam bentuk dana desa yang dibangun dalam pemberdayaan masyarakat, pasti ada. Tapi totalitasnya pertama begini, kita bicara angka kemiskinan duluan. Angka kemiskinan Kabupaten Lembata beranjak begini. PPLS pertama 2007, terus 2011, dan dilakukan PBDT pada tahun 2015. Nah, Kabupaten Lembata sendiri tidak pernah merubah data BDT itu sendiri di tahun yang berjalan. Baru dilakukan perubahan pada tahun 2020 ini. Melalui perubahan data dari BDT dirubah menjadi data namanya DTKS di Kementerian Sosial, data terpadu kesejahteraan sosial. Menurut data terpadu kesejahteraan sosial, masyarakat miskin Lembata jumlahnya cuma 890-an orang. Sedangkan di bagian lain kalau kita lihat dari sisi dunia lain, masih banyak orang-orang yang tidak terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial itu sendiri. Itu perkiraan yang tidak terdata itu ada berapa banyak? Kalau menurut perkiraan kita tidak bisa asumsi karena kita mesti mendata real per home, per rumah tangga yang nanti difasilitasi oleh pemerintah desa atau dusun atau RT yang ada di wilayah. Masing-masing wilayah akan mendata. Karena begini, kita kan akan melihat begini. Yang sesuai dengan Permendes nomor 6 tentang penanganan COVID ya, berarti yang sudah dibantu oleh PKH berapa, yang dibantu oleh BPNT, bantuan pangan non tunai berapa, terus yang dibantu oleh DD, anggaran desa itu berapa, dan desa itu berapa. Nah kita bisa akumulasi sudah berapa jumlahnya, yang dibantu PKH berapa, yang dibantu oleh DDT berapa, DD anggaran dan desa berapa, itu bisa tahu. Karena masing-masing desa punya alokasi yang berbeda-beda dengan jumlah yang memang sudah ditetapkan. Tapi kalau pakai data real gitu, kakak yang masih tinggal di rumah tidak layak huni, itu secara umum gitu, maksudnya secara total gitu, tanpa ada syarat-syarat gitu ya, tidak punya kebun, tidak punya sawah dan itu kira-kira total ribuan orang atau? Begini, pertama kita bicara dulu data kemiskinan secara skala kabupaten dulu. Kurang lebih perkiraan kita dari data tahun 2015 sampai ke 2020, jumlah kakak, jumlah jiwa kabupaten kurang lebih 139.000 lebih. Jiwa ya, jumlah jiwa kurang lebih 139.000 lebih. Jumlah kakak Lembata kurang lebih 36.000. Kurang lebih. Yang miskin? Bukan, total skala kan? Oh iya. Total skala dulu. Terus kita pilah toh, jumlah jiwanya sekian, 139.000 lebih.
jumlah kakak 36.000 lebih. Terus kita pilih yang ditangani program. Yang ditangani program itu berarti karena begini, di Kemensos itu kan sistem persentil kemiskinan itu dalam skala desil. Skala desil 1, desil 2, desil 3, dan desil 4. Nah kalau desil 1 itu sudah paling miskin sudah. Itu sudah paling terbawah sudah. Desil 2 sampai desil 3 sudah paling di bawah sudah. Itu ukurannya apa sama? Ukuran menggunakan 14 kriteria yang dibangun oleh BPS. 14 kriteria dibangun oleh BPS. Dan itu BPS yang membuat mendata. Dalam kapasitas kami yang melaksanakan apa yang disampaikan. Siap. Nah, juga kami mendata. Jadi bilang data begini, data dari Kemensos nih. Data dari Kemensos. Oh, Lembata dapat penambahan kuota 1.000 orang. Contoh ya, 1.000 orang. Kami validasi lagi itu 1.000 orang tuh. 1.000 orang ini berapa yang tidak ditemukan? Berapa yang meninggal? Berapa yang sudah jadi PNS? Berapa sudah jadi guru? Yang sisanya berapa? Yang pasti yang tadi sudah jadi PNS, yang sudah jadi guru, yang pasti dikeluarkan. Yang pasti dikeluarkan dari program. Kami tidak bisa tambahkan. Di program kami tidak bisa menambahkan. Karena program itu merujuknya grafiknya bukan naik begini, tapi grafiknya menurun. Kita harapkan ada satu graduasi dari program yang disampaikan. Program yang diberikan itu ada graduasi. Artinya begini, ketika masyarakat ini diberi bantuan pemerintah nih, ada PKH, ada dari Dispera tadi ya, perumahan rakyat, itu grafiknya menurun, masyarakat bisa menjadi sejahtera. Nah, kadang-kadang ada konsep masyarakat yang sederhana. Daripada kami pakai pakaian bagus, lebih baik kami biasa-biasa saja, semua orang biar terlihat tetap miskin saja. Tapi kami coba lewat ada satu program dari pemerintah di Kemensos namanya P2K2. Kalau dalam bahasa luarnya, bahasa dikaji dalam program Family Development Session. Artinya peningkatan kemampuan keluarga. Bagaimana kami membimbing, bagaimana kami terus memacu mereka, mendorong mereka. Program keluarga harapan bukan bicara soal duit. Program keluarga harapan bukan bicara berapa uang kamu terima, tapi bagaimana berbicara merubah mindset kita, merubah pribadi kita, perilaku kita yang dulu buruk menjadi perilaku yang baik, merubah. Kan kita dulu begini kakak, kasih contoh. Ada bahasa orang tua yang begini, di ujung rotan ada yang marah. Artinya begini, ketika anak tidak mau sekolah, pukul pakai dia di sekolah. Zaman hari ini tidak. Kalau tidak kasih uang parang dia tidak bisa sekolah. Siap. Kalau tidak kasih 2.000 dia tidak bisa sekolah, tidak kasih 1.000 dia tidak bisa sekolah. Lu mau pukul, dia merajut dia tidak bisa sekolah. Tapi kalau kasih 2.000 dia jalan. Nah bagaimana mindset itu kita rubah? Bagaimana perilaku itu, pola itu kita rubah? Saya bersyukur sampai tahun 2020 KPMPK untuk terakhir tahun untuk program keluarga harapan khususnya sampai tahun 2020 di bulan Juli 9.914 berjalan sesuai yang apa yang kita. Itu selama ini ada peran serta tidak pemerintah kabupaten? Baik, terima kasih Kak. Sesuai anjuran dari Kementerian Sosial itu ada penunjangan dana untuk kontribusi untuk fasilitas kegiatan sebanyak 5% dalam program ini. Memang sampai hari ini bukan kekecewaan, tapi memang sampai hari ini kami tidak pernah menikmati hal itu secara jujur. Memang mungkin ada alokasi, tapi kami menikmati. Kami sampai hari ini saya sebagai koordinator kabupaten, biaya akomodasi perjalanan yang diberikan oleh kabupaten itu kami dibiayai dari APBD juga itu 125.000 per bulan. 125.000 per bulan. Di masa Covid dipotong lagi. Dipotong 50.000. Sehingga memang ya kita mau bagaimana, tapi memang pada dasarnya bahwa kami sudah dipanggil untuk bekerja sebagai pekerja sosial. Kami mau menerima
Pengeluhan yang pasti dari pendamping, ada pengeluhan. Kita sebagai koordinator bagaimana mengarahkan teman-teman. Ya sudahlah, mari kita coba. Tujuan kita ketika engkau masuk sebagai menerima panggilan, engkau sebagai harus menerima keadaan apa adanya. Nah kakak, ketemu kembali ke pokok masalah. Sejauh ini itu realnya itu sesuai data yang kakak kantongi itu berapa sih kakak miskin yang ada di Lembata? Kalau jumlah kakak miskin di Lembata, saya sampai hari ini sebagai orang belum memiliki itu, tidak memiliki itu, karena itu prediksinya harus di BPS kan. Nah, karena BPS yang buat pendataan secara global, sedangkan yang kami terima itu murni dari Kemensos, dari data di DTKS. Dari data di DTKS itu kurang lebih 18.090-an Jiwa atau kakak. 18.000-an Kakak itu masyarakat miskin Lembata. Yang kami hari ini di tahun 2020 sedang lakukan verifikasi dan validasi kembali. Nah, yang kami temukan lapangan banyak masyarakat yang miskin yang tidak terdata. Masih banyak masyarakat miskin yang ada. Ya, kakak ini, saya mohon izin menyampaikan ini. Lembata terdiri dari 144 desa 7 kelurahan. Bicara soal kelurahan ada di kabupaten kota. Tapi bicara desa ada di luar sana. Kita dengan topografi, geografis dan wilayah yang rumit dijangkau. Nah, kami berkendara dengan motor kecil, motor Revo ini, motor kecil kami tidak bisa menjangkau. Kami juga butuh motivasi, kami juga butuh spirit. Sedangkan data diminta, kami siap data, kami siap. Nah, terus kami juga minta, paling tidak teman-teman, bapak-bapak mereka di pemerintah daerah, di dewan juga lihat. Nah, program yang kakak dong kawal itu seberapa tahun di Lembata? Program keluarga harapan itu mulai tahun 2013. Itu artinya sekarang sudah kurang lebih sampai 2020, 7 tahun. 7 tahun. Itu berapa kakak miskin yang sudah tertangani lah? Untuk sampai hari ini sesuai dengan by name by address, bulan Juli itu 9.914 kakak yang tersebar di 144 desa 7 kelurahan. Yang pasti kakak, masih banyak orang lain yang mengadu karena begini, masyarakat tidak pernah mengerti ketika dia data karena tujuan pendataan itu bukan program. Tujuan pendataan itu mencari tahu bagaimana kemampuan ekonomi kita, apa kehidupan kita, seperti apa kehidupan kita. Tidak ada tujuan pendataan dari BPS yang berbicara soal program. Nah, kalau secara total itu jumlah kakak di Kabupaten Lembata ini 30.000 sekian dan 18.000. Ya, maksudnya total total 36.000 sekian. 36.000 sekian itu, lalu yang kakak dong cover itu baru 9.000 itu kan sesungguhnya belum sampai setengah juga sih. Begini, kakak, saya selalu sebagai koordinator kabupaten selalu meminta kepada Kemensos untuk penambahan kuota ke depan tolong diperhatikan. Bahkan kami selalu meminta bagaimana akses pemerintah daerah untuk bagaimana mengusulkan. Yang pasti bahwa pemerintah daerah juga harus bekerjasama dengan lini-lini yang terkait dalam pekerja sosial termasuk salah satunya. Bagaimana memberikan data yang valid. Dari kakak punya cerita tadi itu artinya kalau hanya dari Kemensos saja ya persoalan kemiskinan belum tidak bisa teratasi gitu, karena yang tadi kakak bilang untuk mencapai satu daerah saja itu harus berjibaku dengan kondisi alam yang ekstrim. Itu artinya mesti ada peran serta departemen lain gitu, atau kementerian lain seperti Kementerian PU segala macam itu soal kait dengan jalan, PLN atau. Jadi begini kakak, PKH itu bukan program individual, tapi dia program orkestra. Berarti ada lini SKPD lain yang terlibat dalam program itu sendiri.
Begini kakak, pertama penanggung jawab program itu bupati, pengatur sekda, pelaksana itu dinsos, perancang itu bapeda. Nah yang jalan selama ini Dinsos. Bagaimana kita mengatasi? Kan kita duduk sendiri dan kami selalu jalan sendiri. barang dinsos. Iya. Dinsos ya kebetulan Kementerian Sosial payung negaranya di kabupaten ada dinsos. Dan dinsos yang berjalan. Kita juga butuh Bapeda. Kita juga butuh Keminfo. Kita juga butuh BPS. Kita juga butuh ini apa namanya? Departemen Agama Pak. Kementerian Agama. Kita butuh peningkat. Karena begini, modal hati itu merubah seseorang itu bukan karena cerita tentang uang. Agama juga bisa menunjang untuk orang itu berubah. Iya. Betul. Sepakat. Kita butuh Keminfo, kita butuh karena butuh dia menyuarakan tentang program ini. Selama ini kami. Nah, pengalaman kakak dari 2013 itu partisipasi pemerintah Kabupaten Lembata itu gimana? Kalau boleh jujur, kami masuk 2013 kurang lebih itu bulan Oktober. Kurang Oktober 2015 kami Semayu masuk di Kapal Dinas Pak Marus Lelauda. Kami coba bekerja. Anggaran tidak ada tuh. Coba kami pacu. Karena perintah Kemensos. Bagaimana memvalidasi, bagaimana memverifikasi, bagaimana menjelaskan sebuah program. Program baru masuk di satu kabupaten itu pertanyaannya banyak. Karena apa? Paling tidak di desa mereka akan bicara, kamu datang dibikin blok A lah, blok B lah, blok C lah. Kamu yang bikin serta. Tidak sebenarnya. Karena memang sudah dari sana sudah ditetapkan begitu. Hanya kami coba menjelaskan kepada mereka tentang sistem program, aturan program. Ketika kami mulai menjelaskan kepada pemerintah desa, akhirnya mereka coba memahami. Oh, maksud program seperti begini. Nah, pemerintah desa juga punya keinginan. Pak, kalau bisa jangan ini saja, ada penambahan. Jangan cuma orang-orang ini saja, kalau bisa ada orang lain lagi. Nah, kalau memang orang lain itu harus masuk atau orang lain itu harus bisa terlibat atau orang lain itu harus tersentuh program, maka data terpadu harus dirubah. Kalau data terpadu tidak pernah dirubah atau tidak pernah diperbaiki, ya tidak bisa kakak. Sekarang saya kasih contoh. Data kemiskinan Lembata menurut data terpadu kesejahteraan sosial itu 18.090 lebih. Nah, kakak yakin tidak dari jumlah masyarakat jiwa yang ada 139.000 tadi? Pasti tidak, masih banyak masyarakat miskin-miskin lain yang belum tercover dalam data terpadu tadi. Nah, bagaimana masyarakat miskin lain bisa terpadu? Harus didata kembali masuk dalam data terpadu tadi. Supaya di program-program yang dirancang oleh Kemensos, walaupun program-program dirancang oleh kementerian lainnya, itu bisa mereka dapat Satu arah gitu. Kalau tidak bisa kakak, karena program kan ada banyak kakak. Ada dapat PKH, ada dapat BPNT, ada dapat KIS, ada dapat KIP. Kan banyak kakak, ada program banyak. Tapi kalau data tidak ada bagaimana kakak? Kita mau cover siapa? Terus di lapangan kita temukan, Pak, saya belum dapat bantuan ini, Pak. Saya belum dapat bantuan ini. Kami coba cari tahu data. Ternyata memang namanya tidak pernah tercover dalam data terpadu kemiskinan yang dibantu oleh Kementerian Sosial. Ya bagaimana kami mau bantu? Kan tidak bisa. Rujukan kan jelas dari Pusdatin sana, dari Kementerian Sosial. Tapi pernah tidak beraudiens dengan Bupati bahwa Bupati ini masalah di Lembata itu gini loh, masalah kemiskinannya. Sudah. Lalu kita butuh data-data atau update data untuk supaya melibatkan kepala desa, lurah, segala macam. Sesuai surat perintah dari Kemensos juga sudah sampaikan. Surat perintah dari Kemendagri sudah ke pemerintah daerah. Harus dilakukan perbaikan terhadap data terpadu.
Kalau pemerintah desa daerah tidak melakukan update, maka akan ada sanksi. Tapi bagaimana lah kakak? Kita bicara orang yang kerja ya kakak. Kita bicara orang kerja, bukan update datanya. Siapa yang kerja? Orang kerja dibiayai tidak? Orang kerja dibikin tidak? Ya, kalau orang kerja ini kan, kalau bupati punya perangkat, punya dinas, punya camat, punya kepala desa, punya RT RW, ya toh? Ya kalau cerita semua punya lah kakak. Semua daerah punya perangkat lah kakak. Itu artinya Basolama ini itu tidak jalan juga. Ya bukan tidak jalan, memang kita harus dianggarkan kakak. Bukan berarti kita perlu dianggarkan. Paling tidak 1 tahun program Pemda harus tahu, oh triwulan ini kita perubahan di TKS. Sudahlah, kita tidak usah bicara per bulan. Kalau bicara per bulan kan besar lah. Kalau bicara triwulan juga, karena kalau Pemda dalam terlalu besar, ya sudahlah. Per 6 bulan juga ya. Tapi arahan dari pusat itu 3 bulan. Ya 3 bulan kita buat perubahan. Nah Pemda harus buat dari rencana anggaran tuh setiap 3 bulan ada perubahan data. Ya memang kalau kita sinkron dengan Abang, ini kan ada yang miris. Kalau dari 2013 sampai hari ini tahun 2020, Ya. yang tercover itu hanya 9.000 sekian itu. Ya, Di program PKH-nya. iya, di program PKH-nya itu. Nah sementara masih banyak di luar gitu. Nah kalau partisipasi pemerintah itu tidak ada, bahkan dia juga kaitan dengan distribusi anggaran, tentu melibatkan DPR. Pertama begini, sebagai pribadi dan masyarakat lewat tanah yang bertuan dan berhidup, saya taat pada Tanto. Saya juga tidak mungkin menjelekan pemerintah daerah. Itu pertama. Saya tidak mungkin menjelekan pemerintah daerah. Ya, yang pasti dalam konteks kerja itu apa namanya? Bukan kita saling menjelekan, tapi kritik itu perlu gitu, supaya kita punya semangat membangun daerah itu yang sama. Pertama begini kakak, kita sudah hadir 2017. Kami hadir, kami ada, dan kami bekerja dan terus bekerja, memvalidasi data, memverifikasi data. Tantangan di masyarakat ada. Karena dari misalnya contoh satu desa lah, di jumlah masyarakat jiwa 300 orang, tapi yang divalidasi data misalnya cuma 10 orang. Yang pasti masyarakat ribut. Tuh kami semua miskin, kenapa mereka 10 orang? Hanya 10 saja. Ya, mereka ribut. Kami coba melihat kembali alasannya apa. Kami akan mengacu pada data. Kami tidak berbicara soal apa. Kami akan lihat pada data. Mereka punya mahal data terpadu tidak. Kalau ada, maka kami akan jelaskan bahwa program ini sistemnya bertahap, paling tidak 10. Dan memang PKH 2013 ditambah lagi 2016 ada penambahan kuota, 2018 ada penambahan kuota. Berarti dalam masyarakat miskin yang namanya tercover dalam data kemiskinan yang di cover. Tetapi harus kita ingat bahwa harus sesuaikan dengan alokasi pemerintah pusat, APBN. Tidak mungkin. Negara ini kan bukan main batas saja kan. Negara ini kan banyak. Kemiskinan bukan di bidang batas saja, kemiskinan juga di wilayah lain. Itu dia mulai dari contoh bantuan rumah tidak lagi huni, itu dia mulai dari berapa? 17,5 juta itu 11. Nah, meninggal pertama, roti lahu atau rumah tidak huni kami PKH. Untuk sementara waktu kami masih bermain dalam penanganan program dari program PKH. Terkait roti lahu itu masuk dalam program komplementaris bantuan. Artinya bagaimana masyarakat tidak mampu, tadi PK sudah sampai, terus PK membangun, PK itu bangunnya 2 kata, pendidikan dan kesehatan. Kita tidak bicara soal rumah. Nah, ada program pemerintah dan roti lahu. Ya. Nah, terus kita tambah lagi 1 roti lahu. Bagaimana mindset masyarakat ini rubah? Pendidikan jadi, kesehatan jadi, rumahnya bagus, bisa layak huni, kita bantu. Tapi kalau kita dapat di lapangan, kata ya boleh. Saya kalau bicara jujur. Tapi dia menjadi riskan tuh begini ya, Pak. Bantuan PKH itu dia fokus ke kesehatan dan pendidikan. Oke lah. Tapi dalam kondisi tertentu,
kita di hampir di seluruh NTT itu IKH turun itu kecuali ada anak sekolah gitu di situ. Nah, kalau untuk hidup dalam rumah tadi untuk makan minum aja susah gitu. Akhirnya yang kemudian anaknya putus sekolah gitu. Karena begini, dia mau ke sekolah tapi tidak makan pagi gitu. Akhirnya dia malas ke sekolah. Kemudian dia tidak bersekolah. Lalu bantuan PKH itu putus itu karena dia tidak sekolah. Nah, itu artinya bantuan kesehatan tadi itu juga menjadi mubazir. Siap kakak. Begini, pertama dalam satu keluarga katakanlah dia punya 4 anak atau 3 anak lah pada kita. Ada SD, ada TK, ada SMA atau SMP lah. Nah, dari 3 ini ada yang tidak bersekolah. Satunya SMP katakanlah. TK pasti karena dia masuk dalam apras ya, anak prasekolah harus posyandu. Nah, SD pasti dia bersekolah. Nah, ada yang gagal nih. Ada yang gagal itu tidak bersekolah. Nah, pendamping kita punya pendamping BKH yang bagaimana memotivasi mereka untuk karena sistem ini tanggung renteng. Jadi punya 3 anak nih. PAUD tadi ya, apras tadi anak prasekolah. Itu yang apa tanggung jawab ke pendamping kecamatan tuh, Pak. Iya, ada pendamping, ada begini, ada kita punya pendamping kakak. Pendamping yang ditetapkan di wilayah masing-masing sesuai dengan jumlah KPM ada di wilayah. Kalau jumlah KPM-nya sedikit, pendampingnya gini, jumlah KPM-nya besar. Ya. Kalau besar di Lepa ini kan jumlah KPM itu ada di Buya dan Ome, Kecamatan Buya Suri dan Ome Suri. Maka mereka memiliki kapasitas pendamping lebih besar dan wilayah akses ya. Nah memang sampai sekarang juga Buya Suri masuk wilayah akses, tapi Ome Suri masuk wilayah reguler. Tapi kita tahu bahwa Ome Suri juga ya kakak wartawan orang Ome Suri Atanila, Wowo masuk, tapi kita masih di wilayah reguler. Sedangkan Nubatukan, Iliape Timur ada di wilayah akses. Kita coba cari begini, kami coba cari silaturahmi. Ada perbuk tidak yang mengatur tentang akses dan aksesnya. Tapi kami belum dapatkan itu. Mungkin ada tapi mungkin belum diberikan. Kami belum dapat itu penetapannya. Karena pendapatan akses dan akses itu dia akan merujuk kepada ruang tata kota. Ruang tata kota. Sedangkan saya juga tidak mengerti lah. Kami kebiasaan kebanyakan lapangan sehingga kami urusan dinas kami tidak mengerti. Penataan kota seperti apa itu tidak paham. Itu kata kunci untuk mengatasi segala keluhan, problem segala macam itu. Pertama, terkait dengan program saya secara pribadi sebagai pengendali program, saya mau sampaikan pertama teman-teman pendamping bekerja dan terus bekerja. Seberapapun yang kau dapatkan, itulah upah, itulah harga yang kau harus bayarkan ketika kau memilih menjadi seorang pendamping sosial. Engkau tidak perlu meminta banyak. Kalau diberikan, maka itu engkau harus. Tetapi doamu tidak akan putus. Tuhan tahu apa yang kau kerjakan. Yang kedua, pemerintah daerah harus sesegera mungkin merubah, memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial. Harus sesegera mungkin. Entah, tetapi harapan tolong dianggarkan itu dalam rencana anggaran ke depan. Karena data terpadu itu harus dirubah. Setiap hari orang beranak kakak, setiap hari orang mati, setiap hari orang kawin, setiap hari orang melahirkan kakak. Harus dirubah. Kalau paling tidak triwulan lah. Paling kurang triwulan lah. Kalau memang 1 bulan tidak triwulan lah. Tolong dianggarkan itu. Karena begini kakak, ada orang yang pergi bekerja. Dan orang yang pergi bekerja itu ada orang yang punya rumah tangga dan orang yang punya anak. Orang bekerja tidak mungkin orang tidak punya anak, pasti ada punya anak. Dan ketika dia pulang anak pasti minta bapak 1.000 beli kue. Tolonglah pergi bekerja susah. Itu kata kuncinya kan? Tolong pergi. Surat Kemesa sudah ada. Untuk sumbangsi pemerintah daerah 5% sudah ada. Kalau kau minta surat, saya bisa kasih kakak surat itu. Tinggal dijalankan saja.
Pemda tinggal menjalankan itu. Bagaimana mensiasati, mengalokasikan dana untuk mendukung program. Yang pasti program akan berkelanjutan. Dia dalam bentuk apapun juga, dalam motif apapun juga, tetap penanganan miskin harus. Kita pendamping sosial ada dan siap bekerja, tapi kami tidak bisa jalan sendiri tanpa dukungan pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah tidak bisa berikan kami jalan sendiri. Pemerintah daerah harus backup kami. Dinas-dinas terkait yang berkolaborasi dalam program harus turun. Karena Dinsos itu pelaksana teknis, Bapeda sebagai ketua tim.